Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasiswa, mahasiswi hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini kita pada kelas yang ke-6 atau pertemuan yang ke-6 untuk mata kuliah Tarikh Tasyri'. Seperti dalam catatan saya terkait dengan refleksi yang ditulis oleh teman-teman di Facebook masing-masing, bahwa dalam menulis termasuk dalam berbicara itu penting sekali ketika waktu sangat singkat. Itu kita memiliki angle atau sudut pandang atau bisa disebut juga sebagai ide pokok atau gagasan pokok yang ada dalam tulisan tersebut. Teman-teman terkadang lebih banyak untuk merekam seluruh pembicaraan tetapi tidak diikat dalam sebuah gagasan pokok. Jadi misalnya pada sesi kali ini itu sesi tentang periode tasyri' atau periode pembentukan hukum Islam pada masa sahabat, baik sahabat besar yang dimulai sejak Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun ke-11 Hijriah sampai akhir masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tahun ke-40, sekitar tahun ke-40 Hijriah. Jadi ada sekitar 30 tahun atau 29 tahun persisnya. Lalu kemudian masa Sighar Sahabah atau sahabat kecil, yaitu antara tahun 40 Hijriah sampai 100 Hijriah. Nah ini kan rentang waktunya sangat panjang sekali. Dan kita bisa bercerita banyak hal dalam rentang waktu yang sangat panjang ini. Bisa berbicara tentang misalnya metodologi, bagaimana para sahabat merujuk kepada teks, merujuk kepada sumber-sumber. Kita bisa berbicara juga tentang sumber-sumber hukum itu sendiri, apa sumbernya, bagaimana keadaannya. Kita juga bisa berbicara tentang bagaimana kuatnya keimanan masa sahabat, bagaimana terjadi perbedaan politik atau bahkan konflik. Jadi mungkin seseorang mengambil angle itu untuk mengatakan perubahan sosial itu sudah terjadi dan besar-besaran. Karena itu lalu mengubah atau setidaknya mempengaruhi metodologi serta perubahan-perubahan hukum dalam masyarakat. Atau berbicara tentang bagaimana para sahabat itu walau bagaimanapun adalah manusia yang bisa salah, bisa benar, dan karena itu penting untuk selalu merujuknya bukan kepada sahabat sebagai manusia, tapi kepada metodologi bagaimana ia merujuk kepada Quran dan hadis. Banyak sekali angle bisa kita lakukan dan sepanjang sejarah itu bisa potongan-potongan kecilnya, bisa potongan-potongan besarnya. Nah, saya sekarang misalnya akan mencoba mengambil satu angle saja dari sejarah yang panjang ini, yang tentu saja tidak bisa diungkapkan dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, saya akan mencoba mengambil satu angle dan potongan-potongan itu saya kumpulkan atau saya jelaskan atau saya hadirkan untuk menjelaskan angle tersebut. Apa angle-nya? Angle-nya adalah misalnya begini, bahwa ijtihad adalah sesuatu yang niscaya. Ijtihad artinya adalah usaha keras untuk menjawab realitas yang dihadapi oleh manusia dengan hukum Islam, dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam. Itu ijtihad. Dan ketika kita mengatakan bahwa sumber utama hukum Islam itu adalah
Quran dan hadis. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja setiap masalah itu kita bisa langsung tanyakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah akan menunggu wahyu. Lalu kemudian bisa jadi juga melalui hadis atau pernyataan atau keputusan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Namun pada masa Nabi pun itu ada kasus-kasus di mana para sahabat ketika berjauhan atau tidak sedang bersama Rasulullah, kemudian mereka dihadapkan kepada kasus, kepada realitas, kepada tantangan-tantangan kehidupan yang mereka harus memutuskan, karena tidak mungkin bisa langsung bertanya kepada Rasulullah karena tidak hadir pada saat itu. Tidak bisa bertemu langsung pada saat itu, sementara jawabannya diperlukan pada saat itu. Misalnya ketika Mu'adz bin Jabal berada di Yaman, atau ketika para sahabat justru sedang berada di tempat yang sangat jauh, misalnya ketika peperangan, atau memang tempatnya itu walaupun sama-sama di kota Madinah misalnya, itu cukup jauh dari rumah Rasulullah, dari masjid Rasulullah, dari keberadaan Rasulullah. Nah, salah satu kisah atau kasus yang kemudian dicatat oleh hadis adalah ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat. Pada saat itu Nabi ingin sekali para sahabat segera semuanya pasukan itu berangkat menuju tempat namanya Bani Quraidah. Jadi antara waktu zuhur dan asar, mungkin sudah menjelang atau mendekati asar. Jadi waktu asar belum masuk, para sahabat dan Nabi Muhammad didorong untuk segera sampai kepada daerah yang disebut dengan Bani Quraidah. Nabi berkata kepada para sahabat tersebut, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah setiap kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, perkataan ini sesungguhnya ingin memacu para sahabat dan semua orang yang ada pada saat itu untuk segera agar supaya bisa sholat asar di Bani Quraidah. Jadi segera melakukan perjalanan dengan jalan cepat, dengan mungkin yang berkuda juga cepat gitu. Mungkin ini tujuannya, tapi apapun itu teksnya, pernyataannya, Nabi bilang la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah seseorang di antara kalian sholat asar kecuali ketika sudah sampai di Bani Quraidah. Berjalanlah lalu para sahabat. Nah, banyak sahabat yang sudah sampai di Bani Quraidah dan dia sholat di sana. Tapi beberapa sahabat mungkin jalannya pelan, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, itu sudah menjelang maghrib tapi belum sampai di Bani Quraidah. Anggaplah 10 menit lagi atau 15 menit lagi masih ada di perjalanan. Dia belum sampai di Bani Quraidah. Pertanyaannya adalah, apakah para sahabat yang belum sampai di Bani Quraidah sementara waktu asar mau habis ini, sholatnya tetap di Bani Quraidah sekalipun habis waktu asar? Karena Nabi bilang jangan sholat kecuali Bani Quraidah. Maka sholatnya sudah, walaupun waktu asar habis, tetap sholatnya nunggu sampai di Bani Quraidah. Atau para sahabat lain justru berpendapat tidak. Nabi itu tidak menyuruh kita untuk sholat di luar waktunya. Tidak. Nabi menyuruh kita untuk jalannya cepat. Nah, sehingga agar supaya kita bisa sampai kepada tempat Bani Quraidah masih bisa sholat asar. Nah, adapun ketika kita berada di jalan, waktu mau habis dan belum sampai di Bani Quraidah, kita tetap harus sholat sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Nabi, yaitu sholatnya berarti di jalan. Jadi sholatnya tidak sampai perlu nunggu tempat Bani Quraidah, tetapi di jalan, di perjalanan maksud saya.
Karena itu lalu ada dua kelompok di sahabat ini. Satu kelompok tidak sholat karena menunggu tempat di Bani Quraidah walaupun waktunya habis. Jadi dapat waktu maghrib ketika di Bani Quraidah. Tapi ada orang yang tidak, kita harus sholat di sini karena waktunya mau habis, bukan di Bani Quraidah. Nah ini adalah ijtihad. Dua-duanya adalah ijtihad bagaimana menghadapi realitas sholat waktu asar akan habis tetapi tidak berada di Bani Quraidah. Padahal Nabi menyuruhnya sampai di Bani Quraidah baru sholat asar. Jadi satu pihak memahami hadis ini secara literal Bani Quraidah, pihak lain memahami hadis ini kita disuruh cepat-cepat sampai di Bani Quraidah. Terjadilah ijtihad dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi senyum, tidak menyalahkan salah satu dan tidak membenarkan salah satu. Nah ini pelajaran penting tentang ijtihad. Artinya seseorang itu pasti akan mengambil ijtihad dengan berbagai sumber yang ada, dengan berbagai keadaan, dan tentu saja akal pikiran akan digunakan untuk itu. Nah, kalau pada masa Nabi itu ijtihad itu masih sangat kecil dan mungkin sederhana karena ada Nabi dan ada wahyu, begitu Nabi wafat, maka ijtihad menjadi lebih terbuka. Baik pada masa kibarus sahabah atau sahabat-sahabat besar. Sahabat besar artinya sahabat yang pada masa Nabi sudah dewasa. Begitu Nabi wafat, beliau ini lalu menjadi orang-orang yang dirujuk dalam konteks hukum Islam, yaitu mulai tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah atau masa-masa Khulafaur Rasyidin. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu termasuk sahabat-sahabat besar atau masa-masa sahabat besar. Kita juga punya Abdullah bin Mas'ud misalnya, lalu kita punya Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari yang diutus oleh Umar, lalu oleh Utsman, dan termasuk juga mungkin oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjadi gubernur dan hakim. Nah ini para sahabat ini menjadi rujukan dalam hukum Islam. Begitupun pada masa Sighorus Sahabah, mulai dari tahun 40 sampai tahun 100 pada masa Bani Umayyah. Sighorus Sahabah adalah sahabat-sahabat yang pada masa Nabi hidup itu usianya masih muda, mungkin masih kecil, walau sudah ngikutin majlis ta'lim, sudah mendengar Rasulullah, tapi begitu Rasul wafat, dia belum menjadi orang yang dirujuk. Nah, begitu sahabat-sahabat besar ini wafat, lalu beliau-beliau adalah yang menjadi rujukan hukum Islam atau orang-orang yang dirujuk ke fatwanya. Seperti Aisyah bintu Abu Bakar, itu anak-anak sahabat tentu saja yang pada masa Nabi sudah hidup, karena itu sahabat juga. Atau Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan pada masa Sighorus Sahabah atau pada periode sahabat kecil itu juga muncul ulama-ulama lain yang bukan sahabat, yang kita sebut sebagai tabi'in, tapi juga menjadi tokoh karena beliau-beliau ini belajar dari sahabat-sahabat besar, lalu kemudian menjadi tokoh dirujuk, seperti Sa'id bin Musayyib, Alqamah, dan banyak lagi. Kembali kepada gagasan pokok bahwa pada masa sahabat lalu kemudian tentu saja ijtihad menjadi lebih niscaya, lebih banyak dibutuhkan. Mengapa? Karena tantangannya sangat besar. Politiknya sudah beragam, sudah banyak perbedaan, banyak persoalan, masyarakat juga berkembang, dan kekuasaan yang dimiliki juga sangat luas sekali. Kalau dulu hanya di Hijaz, bahkan Mekah, Madinah, dan beberapa kabilah di samping, sekarang sudah sampai ke Syria, sudah sampai ke Mesir, sudah sampai ke Persia, bahkan beberapa sudah sampai ke Bizantium. Jadi sudah begitu luas sekali, di mana berhadapan dengan peradaban-peradaban lain, tantangan-tantangan kehidupan lain,
dan tuntutan-tuntutan politik, sosial, ekonomi, dan banyak sekali. Nah, ini semua menantang para sahabat untuk melakukan ijtihad. Dan kita mengenalnya misalnya dari sisi buku-buku tarikh tasyri' ada dua kecenderungan, walaupun bisa jadi ini lebih. Dalam berijtihad ini ada dua kecenderungan. Kecenderungan pertama yang biasa disebut dengan istilah ahlu al-hadis atau ahlul asar. Ahlu al-hadis atau ijtihad bil asar. Jadi ijtihad yang cenderung untuk selalu merujuk kepada Quran dan hadis, karena terutama hadis-hadis, karena mereka tersedia cukup banyak rujukan-rujukan ini karena hidup bersama dengan orang-orang yang mendengar dan memiliki hadis-hadis. Misalnya adalah dikenal dengan Ahlul Hijaz atau Ahlul Madinah. Jadi di Madinah, di Hijaz, Mekah, Madinah itu masih banyak berkumpul para sahabat yang dulu bersama Rasulullah, sehingga mudah untuk ditanya apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah, maka disebut sebagai Ahlul Asar atau Ahlul Hadis. Nah, sementara di remote area, di daerah-daerah yang sangat jauh seperti Irak misalnya, atau Kufah itu, Kufah, Basra, bahkan mungkin Mesir, Syam, dan lain sebagainya, di mana keberadaan para sahabat yang dulu bersama Rasulullah itu lebih sedikit. Karena itu mereka lebih banyak menggunakan akal, lebih banyak berpikir, lebih banyak menggali alasan, hikmah, elat, dan logika-logika hukum. Itu yang tercatat dalam sejarah, bahwa dalam berijtihad ada dua kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah selalu merujuk kepada hadis. Kecenderungan yang kedua adalah selalu terbuka untuk menggunakan logika hukum, untuk menggunakan alasan-alasan hukum. Tetapi kalau kita baca secara detail, sesungguhnya logika hukum juga terjadi pada kalangan yang disebut sebagai ahlul hadis atau ahlul asar. Jadi kita tahu misalnya di kalangan ahlul asar ada orang namanya Rabi'atul Rai. Itu hidup di Madinah, belajar bersama dengan Imam Malik dan lain sebagainya. Begitupun kita tahu di Imam Malik ada kaidah istislah. Itu Imam Malik belajar dari sahabat Anas bin Malik, belajar dari ulama-ulama sahabat, dan Imam Malik ada di Madinah. Imam Malik ada di Madinah. Kita tahu ada kaidah istislah, yaitu maslahat, itu di Imam Malik. Jadi tidak benar orang-orang yang dianggap sebagai ahlul asar tidak menggunakan logika. Begitupun tidak benar orang-orang yang dianggap sebagai ahlul ra'yi atau kelompok yang banyak menggunakan akal itu tidak merujuk kepada hadis. Karena kita tahu perdebatan sama Imam Abu Hanifah sama Imam Al-Auza'i misalnya, itu betapa jelas ketika Imam Auza'i membawa hadis terkait dengan mengangkat tangan pada saat sholat. Kita tahu bahwa yang terkenal adalah hadis yang mengatakan bahwa ketika bangun dari ruku, kita mengangkat tangan. Bahkan ada hadis yang ketika sujud dan duduk dari sujud juga angkat tangan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Tapi sementara dalam mazhab Abu Hanifah itu mengangkat tangan cuma pada saat takbir, sisanya tidak ada angkat tangan. Nah, Imam Auza'i menganggap Imam Abu Hanifah itu tidak menggunakan hadis. Padahal Imam Abu Hanifah mengatakan saya punya hadis dari gurunya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang tidak melakukan itu. Jadi bukan karena menolak hadis, tetapi karena hadis yang dibawa oleh orang yang ulama tertentu itu ternyata tidak valid atau tidak dianggap oleh ulama Kufah yang juga merujuk kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Jadi ijtihad itu pada prakteknya adalah bagaimana seorang ulama
termasuk dalam konteks inilah sahabat, para sahabat itu memahami realitas dengan sumber yang tersedia, yaitu Quran dan hadis, pada saat yang sama juga menggunakan akal pikirannya, bagaimana memahami hadis, memahami ayat tersebut. Salah satu kasus misalnya adalah dalam konteks hukum keluarga adalah misalnya berapa iddahnya seorang perempuan yang sedang hamil ditinggal mati oleh suaminya. Apakah menggunakan ayat walladzina yutawaffawna wa yadruna azwajan itu, bahwa iddah orang yang ditinggal wafat itu 4 bulan 10 hari. Ayat 1 bilang demikian. Ini teks. Ayat lain mengatakan iddah orang yang hamil itu iddahnya sampai melahirkan. Nah, sekarang kasusnya adalah ayatnya itu kan dipisah. Dipisah itu satu untuk kasus perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang kedua, kasus yang kedua, perempuan yang hamil dicerai. Atau pokoknya perempuan yang hamil itu iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah, sekarang kasusnya adalah perempuan ditinggal mati sedang hamil. Apakah menggunakan ayat yang pertama, berarti sampai 4 bulan 10 hari? Gitu. Atau ayat yang kedua, sampai melahirkan. Gimana tuh? Kita tahu kehamilan tuh usianya sampai 9 bulan misalnya. Nah, kalau suaminya itu meninggal pada bulan pertama kehamilan, nah, kalau menggunakan ayat yang pertama berarti sebelum melahirkan, karena baru nanti 4 bulan 10 hari, itu berarti bulan kelima, itu sudah selesai iddahnya. Padahal masih bulan kelima, belum melahirkan. Nah, sementara ayat yang kedua mengatakan sampai melahirkan. Nah, atau justru harus sampai melahirkan. Nah, untuk sampai melahirkan pertanyaannya kalau dicerainya pada bulan ke-8 misalnya. Pada bulan ke-8 berarti tinggal sebulan lagi. Nah, ketika pada bulan ke-8 lalu tinggal sebulan lagi, apakah setelah sebulan dia sudah selesai iddahnya atau masih menunggu sampai 4 bulan sebagaimana ayat pertama? Nah, ini teksnya ada pun pada akhirnya otak atau akal akan bekerja. Mana yang paling tepat? Apa tujuan iddah? Bagaimana kita merujuk pada ayat yang satu atau ayat yang kedua? Atau menggabungkannya? Bagaimana menggabungkannya? Maka salah satu sahabat, Ali bin Abi Thalib misalnya mengatakan menggunakan yang paling lama dari kedua ayat ini. Jadi kalau yang lama itu arti durasinya maksudnya. Jadi kalau misalnya dicerai pada bulan pertama kehamilan, maka menggunakan iddah sebagai orang hamil. Berarti 8 bulan lagi. Tetapi kalau dicerainya pada saat kehamilan usia 8 bulan, maka menggunakan ayat 4 bulan 10 hari. Sahabat lain mengatakan tidak, karena tujuan utama dari iddah itu adalah memastikan apakah ada kehamilan atau tidak, maka yang paling utama adalah ayat kehamilan. Jadi mau lama, mau pendek, iddahnya orang hamil, perempuan hamil, ditinggal mati suami atau tidak adalah saat melahirkan. Nah, ini bentuk-bentuk ijtihad yang pada masa sahabat itu sudah sedemikian rupa, lebih besar, lebih banyak, dan lebih beragam dibanding pada masa Rasulullah SAW. Karena konteks sosialnya yang sudah berubah, tantangannya lebih banyak. Jadi ijtihad itu niscaya, bahkan pada masa Nabi, ketika para sahabat jauh dari Nabi, apalagi ketika Nabi sudah wafat, hadis sudah tidak ada lagi, wahyu juga sudah tidak turun lagi, maka ijtihad menjadi sesuatu yang niscaya. Baik dengan cara memahami kembali teks-teks itu, atau menggali logikanya, menggali tujuannya. Kita tahu ijtihad ini merambah atau
terjadi dan bekerja di berbagai isu, tidak hanya soal hukum keluarga, tapi juga yang paling prinsipil kita tahu soal bahkan tentang mengumpulkan Quran. Quran itu dulu pada masa Nabi bukan dalam bentuk buku, belum dibentuk buku. Dia ada di hafalan para sahabat atau di catatan lembaran-lembaran yang belum pernah dikumpulkan menjadi satu. Pada masa Abu Bakar baru dikumpulkan, juga belum menjadi satu buku. Itu pun terjadi perdebatan, boleh nggak mengumpulkan Quran dalam satu kumpulan yang disebut dengan mushaf Hafsah pada saat itu, karena disimpan oleh Hafsah. Pada masa Utsman bin Affan bahkan Luqman ditulis ulang. Jadi ditulis ulang dalam sebuah proyek penulisan mushaf. Lalu mushaf yang lain itu, kecuali mushaf Hafsah, itu dibakar karena agar orang punya standar kitab Quran yang satu. Nah, itu pada awalnya terjadi perdebatan besar, boleh tidak menuliskan Quran yang awalnya ada di hafalan-hafalan itu menjadi satu mushaf. Kenapa terjadi perdebatan? Karena dua hal. Pertama, Nabi tidak melakukannya. Yang kedua, ketika sudah disatukan standarnya, pertanyaannya adalah riwayat-riwayat yang lain itu bisa masuk atau tidak. Karena sesuatu ketika sudah ditulis itu nuansa ketika ayat turun berubah. Apalagi pada saat itu belum ada harokat, belum ada titik, sehingga bagaimana memungkinkan ahrufus sab'ah, huruf-huruf yang 7 dalam Quran itu, metode, gaya, atau apapun arti dari huruf itu bisa masuk atau tidak. Bahasa, logat itu bisa masuk ketika ditulis. Jadi misalnya kalau bahasa Indonesia, contoh bahasa Indonesia adalah di Jawa itu ada yang bilang apa, ada yang bilang opo. Nah, kalau apa dan opo itu boleh, nulisnya bagaimana? Di Cirebon itu ada sebuah desa yang selalu akhirannya itu o. Akhiran ngomongnya apo misalnya. Ada yang opo, apo, apa. Ini semua benar. Kalau ditulis gimana tuh? Nulisnya apa atau apo? Kalau sudah ditulis sudah nggak bisa lagi. Tapi kalau diucapkan, kita ngomong apabila boleh, kita ngomong apo boleh, kita ngomong opo boleh. Nah, Quran pada saat itu kira-kira seperti itu. Ketika dalam hafalan itu sangat memungkinkan ada bacaan lain, ada huruf lain, ada logat lain yang disebut dengan ahrufus sab'ah. Begitu ditulis, ini tertutup. Hanya satu standar, satu narasi. Nah, itu terjadi perdebatan yang sangat hidup pada saat itu, dan banyak lagi hal-hal yang menjadi perdebatan, termasuk misalnya pada masa Utsman bin Affan adalah mimbar pada Jumat itu karena Nabi Muhammad itu punya mimbar misalnya dalam tingkatan tertentu. Mimbar itu ya ada tangganya, jadi agar supaya bisa khutbah melihat para jamaah pada sholat Jumat itu. Nah, itu kan mimbarnya itu ada bentuk tangganya, tangga 1, 2, 3, 4. Nabi berdiri di tangga 4. Nah, misalnya begini, 4. 1, 2, 3, 4. Nabi berdiri di sini. Abu Bakar karena hormat kepada Nabi berdirinya di tangga yang bawahnya. Lalu Umar itu karena hormat sama Abu Bakar dan Nabi, dia berdiri di bawahnya lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan terus setiap orang setelah mengganti Umar, yaitu Utsman, itu juga berdiri di bawahnya, lalu seterusnya di bawahnya sampai akhirnya di bawah tanah. Nah, disitulah Utsman bin Affan berpikir membuat mimbar justru di atas Nabi Muhammad, lebih tinggi lagi. Nah, ini terjadi perdebatan dan banyak sekali, termasuk juga soal gaji pemimpin. Khalifah itu digaji atau tidak? Berapa gajinya? Gubernur.
Dan tentu saja hal-hal lain terkait dengan wudhu, sholat yang lebih teknis ya, bukan soal mana yang ruku, mana yang syarat, bukan mengubah sholatnya. Dan soal keluarga tentu lebih banyak lagi, soal waris, soal menikah. Dan intinya adalah bahwa ketika kehidupan itu semakin banyak tantangan, semakin banyak realitas, semakin banyak persoalan, dan belum dicatat sebelumnya, apalagi bahkan yang sudah dicatat pun bisa dipikirkan kembali atau dilihat konteksnya seperti apa. Disitulah kerjanya ijtihad. Jadi pada masa sahabat, kita akan mencatat banyak sekali para sahabat-sahabat yang berijtihad atau berfatwa. Jadi dalam masa yang sangat singkat, yaitu sekitar 30 tahun, kita mengenal berbagai ulama sahabat, berbagai mufti atau para sahabat yang mengeluarkan fatwa. Tidak hanya khalifah yang 4, tetapi juga sahabat-sahabat lain itu punya posisi dirujuk dan punya otoritas untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum Islam. Dan begitu para sahabat-sahabat besar ini wafat setelah habis masa Khulafaur Rasyidin, lalu muncullah sahabat-sahabat kecil yang jauh lebih banyak lagi dan di berbagai kota. Di Madinah, di Mekah, di Damaskus atau di Syam, di Mesir, di Kufah, di Basrah, di Yaman. Itu banyak karena sahabat-sahabat sudah tersebar. Dan tidak hanya sahabat, juga tabi'in-tabi'in yang dulu belajar dari sahabat-sahabat besar. Jumlahnya banyak sekali. Jadi para ulama yang terlihat ketokohannya dalam hal ijtihad itu banyak sekali. Dan itulah masa yang sesungguhnya bisa dikatakan sebagai masa keemasan. Kita bisa merujuk berbagai kitab ya untuk melihat, misalnya kitab yang kemarin saya rujuk juga itu Tarikh Tasyri' Khudribik, nama-nama ulama yang tabi'in maupun yang sahabat yang muncul pada masa periode Sighar Sahabah atau sahabat-sahabat kecil. Itu banyak sekali, tidak hanya ulama sahabat tapi juga tabi'in, dan tidak hanya Arab tapi juga banyak sekali ulama-ulama yang dari luar Arab seperti Persia atau Afrika dan yang lain. Itulah kira-kira kehidupan ini tidak akan pernah bisa selesai atau habis atau menafikan ijtihad. Malah sebaliknya, hidup ini akan terus menuntut kita semua, terutama para ulama yang ahli, yang mampu untuk berijtihad, menjawab seluruh tantangan, seluruh persoalan yang dihadapi oleh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.